Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Astrid. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai limit fungsi trigonometri. Apa itu limit fungsi trigonometri? Ya, limit fungsi trigonometri itu mencari suatu nilai dari suatu fungsi trigonometri. Ya, fungsinya itu memuat perbandingan trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Jadi bentuk dari limit fungsi trigonometri itu adalah limit untuk x mendekati suatu bilangan, misalkan a, dari fungsi trigonometrinya. Atau kakak tuliskan dulu ya. Bentuknya itu limit x menuju a, suatu bilangan tertentunya, untuk fungsi fx. Nah, yang dimana karena kita konteksnya membahas tentang limit fungsi trigono, maka di sini fungsinya itu adalah fungsi yang memuat perbandingan trigonometri. Nah, di sini ketika kita menyelesaikan soal-soal terkait limit fungsi trigonometri, jadi ada beberapa rumus yang harus adik-adik ingat ya. Rumus ini nanti digunakan atau diterapkan ketika menyelesaikan soal terkait materi yang kita bahas pada video ini ya. Rumus-rumusnya itu yang pertama itu limit untuk sinus ya, ketika x mendekati 0, untuk sin x per x itu nilainya sama dengan limit ketika x mendekati 0 untuk x per sin x. Itu juga nilainya akan sama untuk limit x menuju 0 untuk ax per sin ax. Atau tulis dulu deh, sin ax per ax juga nilainya sama untuk limit x menuju 0 ax per sin ax sama dengan nilainya 1. Jadi kalau kalian menemukan bentuk limit seperti ini, maka nilainya itu 1. Nah, kemudian yang kedua, untuk limit tangen, limit x menuju 0, tan x per x sama dengan nilainya dengan limit x menuju 0 untuk x per tan x, nilainya juga sama dengan limit x menuju 0 untuk tan ax per ax, dan nilainya juga sama dengan limit x menuju 0 untuk ax per tan ax, yaitu sama dengan 1. Oke, jadi berdasarkan dua rumus ini diperoleh lagi rumus yang lain ya, yaitu kita lihat di sini kan kenapa dia 1, kita lihat nih koefisien dari penyebut pembilangnya itu a, di sini koefisien dari sudut pada penyebutnya itu adalah a per a itu adalah 1. Ini juga 1 per 1 1, seperti itu ya. Jadi artinya dapat diumumkan lagi ketika limit x menuju 0 untuk sin ax per bx itu nilainya bakal sama untuk limit x menuju 0 ax per sin bx juga sama nilainya dengan limit x menuju 0 untuk sin ax per sin bx sama dengan a per b ya, koefisiennya kayak gini kan, 1 per 1 a per a. Nah, kemudian untuk yang tannya juga berlaku seperti yang nomor 3, limit x menuju 0 tan ax per bx
sama nilainya dengan limit X menuju 0 untuk AX per tan BX sama dengan nilainya untuk limit X menuju 0 tan AX per tan BX sama dengan A per B. Nah, satu lagi rumus. Satu lagi limit X menuju 0 untuk tan AX per sin BX itu sama juga nilainya dengan limit X menuju 0 untuk sin AX per tan BX sama dengan A per B. Ya, kenapa bisa sama? Ya karena ketika sin ini dikali dengan 1 per X, 1 per X, maka kita bisa gunakan rumus yang ketiga dan keempat. Nanti hasilnya A per B juga, gitu ya. Pokoknya ini penurunan dari yang 1 dan 2. 1 dan 2 ini tuh ada nanti pembuktiannya itu dibaca-baca aja di internet. Ada ya, jadi kita langsung gunakan saja rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk menyelesaikan soal terkait limit fungsi trigonometri. Oke? Nah, selain itu, selain rumus-rumus limit fungsi trigonometri, itu ada rumus yang lainnya ya. Rumus trigonometri ya yang sering digunakan. Rumus-rumus trigonometri yang sering digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Jadi nanti kan fungsinya itu diubah menggunakan rumus-rumus trigonometri. Nanti ini kakak tulis beberapa rumus yang sering digunakan ya. Yang pertama, ketika sin 2x, coba ingat lagi, sin 2x itu kan 2 sin x dikali cos x, ya kan ya? Nah, kalau misalkan kita umumkan jadi sin AX, kita lihat tadi kan awalnya 2, di sini sudutnya jadi 1, artinya 2 per 2. Maka di sini 2 sin A per 2X dikali cos A per 2X. Oke? Nah, sekarang rumus yang kedua itu cos 2X. Yang kita ingat, tapi kan ada 3 rumus, tapi kita ambil aja yang diubah ketika ke dalam perbandingan trigonometri sin, karena di sini kan sin dan tan yang bisa kita gunakan rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Ini hanya berlaku untuk sin dan tan ya. Kalau untuk cos itu tidak berlaku. Oke? Nah, di sini cos 2x itu kan 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi, kalau misalkan kita umumkan cos AX, maka 1 dikurang 2 sin kuadrat A per 2x. Jadi, kan di sini 2 jadi 1. Kan ya, berarti A per 2. Nah, kemudian ada rumus yang satu lagi, itu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Ini juga bisa kita gunakan ya. Nah, nanti kalau misalkan kita ingin mengubah sin kuadrat x, maka tinggal kita pindah ruas si cosnya. Kalau kita ingin mengubah cos kuadrat x, maka kita pindah ruas si sin kuadrat x-nya. Seperti itu ya. Nah, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk rumus-rumus trigonometri lainnya ya. Rumus salah satunya itu kayak penjumlahan sinus atau pengurangan sinus. Terus kemudian jumlah dan selisih dua sudut ya. Terus kemudian ada dan lain-lainnya, perkalian ya. Nah, itu tuh juga mungkin bisa jadi akan digunakan ketika menyelesaikan soal-soal terkait limit fungsi trigonometri ya. Nah, langsung saja kita bahas untuk contoh soalnya untuk lebih jelasnya ya. Oke, kita bahas contoh pertama. Tentukan nilai limit dari limit x menuju 0 dari sin 5x per sin 3x. Nah, kalau kita gunakan rumus yang ketiga, ini kan koefisien dari pembilangnya 5, koefisien dari penyebutnya 3, berarti jawabannya 5 per 3 kan yang langsung bisa. Atau kita bisa uraikan dulu menggunakan rumus yang lainnya. Nah, gimana maksudnya? Jadi gini, limit x menuju 0, anggaplah kita pengen mengubah bentuknya menjadi yang seperti ini. Berarti kan kita harus mengalihkan sin 5x per sin 3x-nya itu dengan di sini 3x per 5x. Berarti kan biar ini kan 3 per 5-nya ada nih, biar si 3 per 5 jadi 1, berarti kita kalikan lagi dengan 5 per 3. Ya, artinya dengan dihadirkan mereka juga, ya nilainya juga 1, nggak mempengaruhi yang soal yang awal gitu ya. Artinya di sini sama dengan limit x menuju 0, ini kan sin
sin 5x ya. Di sini 5/3-nya boleh kita tuliskan di luar, 5/3 sama dengan ya di sini. Kemudian sin 5x, ada 5x di bawah per 5x. Kemudian 3x-nya pada pembilang per sin 3x. Nah, di sini kan limit x menuju 0 untuk ini sin 5x per 5x itu kita gunakan yang ini. Jadi 5/3, 5/5 ya. Ini 3/3 atau langsung aja 1 juga bisa ya. Kan di sini kembar. Pakai rumus limit fungsi trigonometri nomor 1. 1 dikali 1. Jadi jawabannya 5/3. Sama kan jawabannya ya. Kalau kakak kan langsung aja ya. Sebenarnya pakai yang rumus ketiga juga sama. Ini kan untuk penurunan dari rumus 1 dan 2. Nah, oke, untuk contoh yang kedua, nilai dari limit x menuju 0 untuk fungsi x dikali tan x per 1 min cos 2x adalah. Nah, kita lihat di sini kalau tan x kan ada ya rumus-rumusnya. Cuman kan kita butuh per x-nya. Nah, itu caranya gimana? Kita lihat kalau cos 2x sebenarnya kan cos 2x untuk x menuju 0 juga enggak, artinya itu hasilnya bernilai ada di sini tuh dia 1 kan, dan tidak menyebabkan 0/0. Tapi karena di sini ada 1 dikurangi 1, jadi menyebabkan 0/0 karena di atasnya udah 0/0 ketika disubstitusikan. X disubstitusikan 0 dikali tan 0 per 1 dikurang dengan 1. Jadi kan 0/0. Nah, berarti kan itu bentuk tak tentu. Nah, makanya dengan bentuk tak tentu seperti itu kita harus ubah fungsi trigonometrinya ke bentuk yang lain dengan menggunakan rumus trigonometri yang sudah kakak tuliskan beberapa. Nah, di sini yang kita ubah itu adalah cos 2x. Kenapa kita pilih yang cos 2x? Kenapa enggak tan x? Karena kalau tan x itu kita bisa gunakan rumus limit fungsi trigonometri langsung, asalkan dia ada per x-nya. Nah, tinggal kita ubah dulu aja si cos 2x-nya. Kenapa diubah cos 2x-nya? Karena tadi dia menyebabkan 0 juga kan. Nah, makanya kita ubah dia menggunakan rumus yang sini ya. Cos 2x itu 2/2, jadi sudutnya jadi 1x. Berarti 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, diubahnya ke dalam sin. Jadi usahakan fungsi dari limit itu harus dalam tan atau sin gitu. Jadi kalau ada cot ubah jadi tan. Kalau ada kosekan ubah jadi sin dan lain-lainnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini langsung saja tuliskan dulu. Langsung aja kan di sini ada ya. Kita tuliskan langsung jawab ya. Berarti limit ini limit x menuju 0, x dikali tan x. Nah, tadi kan di sini cos 2x itu 1 min 2 sin kuadrat x. Artinya kalau kita tuliskan ketika min 2 sin kuadrat x saya pindah 2 sendiri jadi 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x. Nah, 1 min cos 2x itu sama dengan 2 sin kuadrat x. Artinya kita langsung aja ganti ini dengan 2 sin kuadrat x. Nah, kemudian ini kan 1/2 bisa dikeluarkan. 1/2 dikeluarkan. Kemudian limit ya x menuju 0 dari tan x ya, atau x yang di atas per sin x. Sin kuadrat x nya kita uraikan lagi jadi sin x dikali sin x. Nah, x per sin x dikali tan x per sin x. Nah, seperti ini ya. Maka nilai dari limitnya, limit dari ini itu kita gunakan yang ini. Nilainya 1, langsung aja dikali 1. Kemudian tan x per sin x juga kan ya. Tan x per sin x, a per b. A nya di sini 1, b nya 1. Berarti 1 per 1, 1. Jadi nilainya adalah setengah. Oke? Gampang ya? Gampang. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, untuk contoh yang ketiga, nilai limit untuk x menuju 5 untuk fungsi 4x min 10 dikali sin x min 5 per x kuadrat min 25. Nah, seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita lihat di sini kan kita masukin dulu 5-nya. Pertama kan langkah awal untuk limit itu ya, sama seperti limit fungsi aljabar, substitusikan dulu. Ketika 5 dimasukin ke sini kan 5 dikali 4 20. 20 dikurang dengan 10 itu adalah 10 dikali dengan sin 5 dikurang 5, 0 ya. Sin 0 itu kan 0, 0 dikali 10, 0. Berarti pembilangnya 0. Kemudian penyebutnya juga 5 kuadrat dikurang 5 juga 0. 0 per 0 bentuk tak tentu. Artinya, kalau misalkan sini ada bentuk kuadrat, kita bisa faktorkan dulu ya, seperti aljabar. Ini kan aljabar yang di bawahnya, di atasnya sinus. Nah, artinya di sini kita langsung saja limit x menuju 5
4x min 10, tuliskan 4x min 10 dikali sin x min 5 per x kuadrat min, ini kan artinya 5 kuadrat, pakai rumus a kuadrat min a min b kuadrat, jadinya kan a plus b dikali a min b, a nya x, b nya itu 5 dikali x min 5. Nah, di sini kita lihat sin x min 5 per x min 5 itu sebenarnya dengan menggunakan konsep rumus limit fungsi trigonometrik itu artinya 1. Kenapa? Kan di sini limit x menuju 5. Kita lihat deh. Tadi kan kita ambil deh contohnya. Contohnya itu ketika limit x menuju 0 untuk sin x per x itu kan ketika disubstitusikan 0 per 0 hasilnya 0 per 0 nih. Maka ini kan ketika disubstitusikan 0 per 0. Nah, arti dari ini tuh berdasarkan ada pembuktiannya juga ya. Yang kalau sudah bilang dari awal, ini sama dengan 1. Artinya ketika di sini ya ada limit x menuju 5 untuk sin x min 5 per x min 5. Jadi berdasarkan ini juga 1. Kenapa? Ketika dimasukin 5, sin 0 per 0 juga 0 per 0 bentuknya. Nah, maka ini tuh kalau misalkan x yang berkata 5 dan membuat si fungsinya itu 0 per 0, maka nilainya 1 untuk sinus dan tan ya, kalau kosinus sudah berlaku. Maka di sini kalau kita tuliskan lagi limit x menuju 5 untuk di sini 4x min 10 per x tambah 5. Kalau misalkan dipisahin, kakak pisahin limitnya ya, x menuju 5 untuk sin x min 5 per x min 5 itu adalah, ini tinggal masukin kan ya, 4 dikali 5. Kalau udah limitin nggak usah tulis limitnya. Di sini 5 ditambah 5 dikali ini tadi artinya sama dengan 1. Nah, maka di sini 20 dikurang 10 itu adalah 10. Kemudian per 10 dikali dengan 1. Jadi jawabannya itu adalah 1 per 1 dikali 1, yaitu 1. Oke? Paham? Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, oke, baiklah. Untuk yang nomor 4, tentukan nilai limit x menuju pi per 6 dari fungsi setengah dikurang sin x per x min pi per 6. Nah, kalau misalkan fungsinya seperti ini, kan pertama kita substitusikan dulu ya. Ketika kita substitusikan pi per 6 ke sini, hasilnya setengah, setengah kurang setengah 0. Pi per 6 ke sini, jawabannya 0 per 0 bentuk tak tentu. Nah, caranya gimana? Kalau kita ubah sin x-nya, karena sin x mah kalau bisa nggak usah diubah. Nah, caranya kalau seperti ini kita misalkan aja. Kan x-nya itu menuju dari pi per 6. Kita misalkan si pi per 6 nya itu yang di bawah deh, x min pi per 6 nya itu sama dengan y. Jadi kita misalkan dengan suatu variabel baru y, maka artinya x nya itu sama dengan y ditambah pi per 6, ya kan ya. Nah, di sini tadi y x min pi per 6, artinya ketika x menuju pi per 6, maka y-nya mendekati apa? Masukin y tadi kan x min pi per 6, x-nya ganti pi per 6, mendekati hasilnya 0 kan? Mendekati 0. Artinya ketika kita mengubah, nah di sini kita tuliskan lagi limit. Ini kan setengah ya, setengah itu tuliskan dari setengah dikurang sin x-nya kita ganti. Karena di sini kita mengubah y mendekati 0. Kan tadi y mendekati 0, maka di sini variabelnya juga diganti, x-nya menjadi y ditambah pi per 6 per di sini x min pi per 6-nya diubah menjadi y. Nah, setelah itu kita lihat di sini kan setengah dikurang sin. Coba ingat lagi kira-kira setengah itu ketika kita ubah menjadi perbandingan trigonometri sin berapa yang hasilnya setengah, menggunakan tetap radian ya, kan di sini radian biar enakan. Y mendekati 0, setengah itu kan artinya dengan sama aja dengan sin 30 kan. Sin 30 itu dalam bentuk radian, 30 per 180 dikali pi, itu adalah pi per 6 dikurang sin y ditambah pi per 6. Nah, per y. Di sini kan pengurangan dari sinus. Ingat lagi, makanya rumus pengurangan dari sinus ya. Yang dimana rumus pengurangan sinus itu adalah
2 dikali cos setengah pi per 6 ditambah dengan ini. Ya kan ya? Pi per 6 ditambah Y per pi per 6. Artinya kan di sini Y ditambah dengan pi per 6 tambah pi per 6 sepertiga pi. Ya, karena kan 2 per 6 1 per 3 pi. Maka dikali dengan sin setengah dikurang pi per 6 dikurang dengan ini. Kan pi per 6 sama ini habis ya. Bersisa min Y. Nah, per Y. Oke? Lanjut ya. Nah, setelah itu maka kita sederhanakan. Di sini kan 2 cos ini Y per 2 ditambah 1/6 pi, kemudian dikali dengan sin setengah min. Kalau misalkan min setengah Y, sin min setengah Y kan berarti kan kalau sin sudut negatif, dia negatif, maka di sini negatif. Langsung aja ya, limitnya jangan lupa, limit Y menuju 0. Di sini sin Y per Y. Oke? Nah, sekarang lanjut. Di sini kan mulai kelihatan ada sin Y per Y, sudutnya Y. Nah, nanti kita bisa gunakan rumus limit fungsi trigonometri ya. Artinya kan kalau misalkan ini min 2-nya kita keluarkan, min 2 limit Y menuju 0 untuk cos Y per 2 ditambah 1/6 pi dikali dengan sin Y per Y. Artinya limit dari ini, tuliskan ya, ini min 2 tuliskan turunkan. Limit dari cos ini langsung aja, Y nya masukin 0, 0 per 2 0. Ditambah dengan 1/6 pi. 1/6 pi itu kan 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 dikali limit dari sini per Y itu adalah 1. Maka 2 dicoret sama ini hasilnya adalah negatif akar 3 ya. Jadi jawabannya itu adalah negatif akar 3. Oke, kita bahas soal keempat. Limit x menuju pi per 6 untuk fungsi setengah min sin x per x min pi per 6 adalah, pertama kan kita substitusikan dulu. Substitusikan pi per 6 ke fungsinya, hasilnya 0 per 0, yaitu bentuk tak tentu. Nah, kalau bentuk tak tentu, maka kita harus mengubah salah satu dari fungsinya. Di sini kan kalau sin x nggak perlu diubah, karena ya kalau misalkan udah sin x, kalau udah tan x itu tidak perlu diubah lagi, karena kita bisa menggunakan rumus-rumus limit fungsi trigonometri ya. Nah, jadi apa yang harus kita ubah? Coba ingat lagi pengurangan sinus. Ini kan setengah dikurang sin x. Artinya kalau pengurangan sinus, sin suatu sudut dikurang dengan sin suatu sudut kan gitu. Bisa nggak kira-kira setengah ini diubah menjadi sin berapa gitu? Nah, karena di sini x menuju dari suatu sudut ya, suatu sudutnya itu adalah pi per 6, jadi dalam bentuk radian, maka kita ubah juga setengah itu dalam bentuk sudutnya itu radian. Nah, sin yang hasilnya itu setengah itu adalah sin 30. Maka 30 diubah menjadi bentuk radian itu ya, artinya kan 30 per 180 dikali pi. Coret-coret 6. Berarti per pi per 6. Jadi 30 derajat itu adalah pi per 6. Artinya ini kakak ubah menjadi limit x menuju pi per 6 untuk sin pi per 6 dikurang sin x per x min pi per 6. Nah, disinilah kita ubah sin pi per 6 min sin x-nya itu menggunakan rumus pengurangan sinus ya. Artinya limit x menuju pi per 6, sin min sin itu adalah 2 cosin kan ya, 2 cos setengah pi per 6 tambah x ya, ditambah dulu sudutnya, kemudian dikali sin setengah pi per 6 kurang x, berarti pi per 6 dikurang x per x min pi per 6. Nah, di sini itu kan kita tahu kalau misalkan sin x per sin x dari x menuju 0 itu adalah 1. Nah, artinya kan yang seperti kakak sudah bahas sebelumnya, di soal sebelumnya, kita bisa mengakalkan yang ini tuh hasilnya bisa jadi 1. Dengan catatan apa? Yang x min pi per 6-nya harus diubah menjadi sudutnya kayak gini, pi per 6 min x. Artinya berapa? Ini ya, pi min x min pi per 6 ini kan sama aja dengan min dari pi per 6 dikurang dengan x. Oke? Nah, artinya kita tuliskan lagi
di sini 2-nya keluarkan. Nah, kemudian limit X menuju pi per 6. Di sini cos setengah pi per 6 tambah X. Karena kan cos ini kenapa nggak diubah? Ketika dimasukin pi per 6 dia nggak menyebabkan dia 0 kan. Hasilnya kan pi per 6 tambah pi per 6 itu adalah sepertiga pi. Sepertiga pi dikali dengan seperdua, berarti seperenam pi lagi. Berarti kan cos 30. Cos 30 ada nilainya ya, setengah akar 3. Nah, dikali dengan sin setengah pi per 6 min X per min dari pi per 6 min X. Minnya boleh nggak kesini? Boleh ya. 2 per min 1 itu adalah min 2. Nah, dari sini berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri yang lebih tepatnya yang 3 ya. Yang di sini sin AX, A setengah, BX. Ini adalah X-nya sudutnya yang membuat dia 0 kan ketika X pi per 6. Maka kita bisa langsung saja gunakan rumus dari limit trigonometri. Di sini min 2. Limit dari ini tadi berapa? Cos 30 ya, langsung tadi ya. Masukin X-nya ke sini. Nah, kemudian tulis deh pi per 6 dikali dengan ini, artinya kan A X, B X, A per B setengah per 1 itu adalah setengah ya. Maka di sini kita tuliskan negatif 2 dikali cos pi per 6 itu adalah setengah akar 3 dikali setengah. Coret-coret, maka negatif akar 3 per 2. Negatif setengah akar 3 itu adalah jawabannya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima. Oke, untuk contoh yang kelima, tentukan nilai limit X menuju 0 untuk fungsi tan X min sin X per X dikali dengan cos X. Nah, di sini kan ketika kita substitusikan 0 ke fungsinya itu 0 per 0, berarti kan bentuk tak tentu. Nah, ini kita harus mengubah salah satu fungsi trigonometrinya. Di sini yang kakak ubah adalah tan X-nya ya, karena itu yang nanti akan lebih mudah untuk pekerjaannya. Limit X menuju 0, tan X itu kan sin X per cos X. Ingat lagi ya. Terus dikurang dengan sin X per X dikali cos X. Nah, di sini samakan dulu penyebut pada pembilangnya. Di sini limit X menuju 0 per, di sini kan cos X, sin X min sin X dikali cos X per X dikali cos X. Nah, kemudian sama dengan limit X menuju 0. Ini kan sin X bisa dikeluarin ya. Artinya kan sin X dikali 1 min cos X per cos X per X dikali cos X. Nah, yang ini 1 min cos X ini, ingat lagi kalau cos X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Artinya ketika 2 sin kuadrat setengah X sama dengan 1 min cos X. Nah, ini yang sin X per cos X ubah lagi menjadi tan X ya. Kemudian di sini limit X menuju 0, tan X dikali 1 dikurang cos X-nya itu diubah menjadi, masuk aja ya, 2 sin kuadrat setengah X per X dikali cos X. Nah, artinya di sini sama dengan limit X menuju 0. Nah, jadi limit ini kita pisah aja, tan X per X dikali 2 sin kuadrat setengah X per cos X. Aman ya, karena kan cos X itu ketika X-nya 0 dia 1 ya. Jadi gak masalah. Maka di sini limit dari ini adalah 1 per 1 atau 1, langsung aja ya. Dikali ini 2, langsung 2 dikali sin kuadrat setengah X, sin kuadrat 0 berarti 0 per cos 0 1. Jadi 1 dikali dengan 0 itu adalah 0. Jawabannya adalah 0. Oke, kita bahas contoh terakhir yang ke-6 ya. Oke, kita bahas contoh terakhir. Diketahui P sama dengan limit X menuju 0 untuk fungsi ini, Q limit X menuju 0 untuk fungsi ini. Maka nilai dari P dan P min 2Q adalah, berarti kita harus cari nilai P-nya dan harus cari nilai Q-nya ya. Nah, langsung saja kita carikan dulu P-nya. P itu kan tadi limit X menuju 0 dari fungsi ini. Kan ketika kita substitusikan 0 ke fungsi ini,
hasilnya itu kan bentuk tak tentu. Nah, artinya kan min tak hingga itu kan tak tentu ya, maka kita harus mengubah salah satu fungsi trigonometrinya, yaitu yang memungkinkan tan X, yang dimana tan X itu sin per cos. Jadi 1 per sin per cos itu adalah cos per sin ya. Jadi di sini 1 min sin X min cos X per sin X. Ini kan penyebutnya udah sama ya, maka pembilangnya boleh kita gabung 1 min cos X per sin X. Nah, yang ini 1 min cos X berdasarkan rumus yang cos AX, maka kita peroleh nilainya itu adalah diubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Karena kan sini 1 ya, 1 per 2 setengah per sin X. Maka 2 limit X menuju 0 untuk sin setengah X, sin setengah X ya diuraikan per sin X. Artinya 2 dikali limit dari ini adalah setengah, limit dari ini adalah 0. Jadi nilainya nilainya adalah 0, karena 0 dikali apapun itu pasti 0. Nah, sekarang kita cari yang nilai Q. Nah, yang Q itu adalah limit X menuju 0 untuk 1 per X, sama kan penyebutnya. Ini kan akar 1 ditambah X, ini jadinya 1 min akar 1 ditambah dengan X ya. Nah, ini sama dengan limit X menuju 0 1 per X dikali 1 min akar 1 tambah X ya. Kan yang menyebabkan 0 itu kan yang ini, berarti kita kalikan sekawan sama pemilangnya. 1 plus akar 1 ditambah X per 1 plus akar 1 ditambah X. Oke? Jadi sama dengan limit X menuju 0 1 per X, ini kan diperoleh pakai A min B, A plus B. Jadi 1 min akar-akar jadi 1 tambah X. Kebetulan kan sama ya. Nah, per ini jadi akar 1 tambah X ditambah 1 ditambah X. Akarnya hilang. Nah, kemudian limit X menuju 0 1 per X, ini kan habis min X, min dikali X berarti min X per akar 1 ditambah X ditambah X ditambah 1 ya. Jadi ini sama ini kan bisa saling habiskan ya. Kemudian sisa min 1 dikeluarkan. Limit X menuju 0 dari 1 per akar 1 tambah X tambah X tambah 1, maka diperoleh nilai limitnya itu adalah min, limit dari ini 1 per 0 tambah 1 tambah 0 1, akar 1 1 tambah 0 tambah 1 jadi 2, maka nilainya negatif setengah. Nah, maka di sini kita peroleh bahwa P tadi 0 dikurang 2 dikali min setengah, artinya 0 ditambah 1, jadi jawabannya adalah 1. Oke? Paham ya? Baiklah, cukup sekian pembahasan materi terkait limit fungsi trigonometri. Semoga apa yang kakak bahas pada video ini dapat mudah dipahami oleh adik-adik sekalian. Yang intinya, adik-adik harus ingat rumus-rumus limit fungsi trigonometri dan rumus-rumus trigonometri. Yang gak hanya ini ya, yang penjumlahan juga iya, kemudian jumlah dan selisih dua sudut, kemudian perkalian juga iya, itu tolong diingat kembali dalam menyelesaikan soal untuk limit fungsi trigonometri. Jadi itu nanti akan memudahkan adik-adik untuk menyelesaikannya. Oke? Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya di Belajar ala Klinik Genius. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Dan like juga ya video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke? Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Genius!